Oke, yuk kita bedah bareng-bareng soal metode numerik, salah satu alat paling penting di dunia rekayasa dan sains. Nah, kali ini kita bakal fokus ke dua konsep dasar yang kelihatannya sepele, tapi krusial banget. Angka benah dan musuhnya semua perhitungan, yaitu galat atau error. Coba deh, kepikiran gak sih zaman sekarang dengan komputer yang super canggih, kok bisa ya sebuah perhitungan itu salah? Kan komputer nggak kayak kita yang suka salah hitung. Nah, pertanyaan simpel ini justru membuka sebuah rahasia besar tentang gimana cara komputer melihat angka. Contohnya nih, komputer bisa loh ngitung volume bumi dengan presisi yang luar biasa, sampai belasan angka di belakang koma. Hasilnya bisa jadi angka sepanjang ini. Kelihatannya akurat banget kan? Seolah-olah ini jawaban final yang absolut. Tapi, apa kita beneran bisa percaya sama semua digit itu? Sekarang kita coba lihat gimana sebuah hal yang super sepele, yaitu konversi satuan, ternyata bisa ngebongkar ilusi presisi ini. Ini contoh yang pas banget buat paham di mana letak masalahnya. Lihat deh perbandingan ini. Waktu kita bilang suhu ruangan itu 65 derajat Fahrenheit, ya kita ngukurnya dengan presisi sampai satuan derajat terdekat aja. Tapi, coba deh masukin ke rumus konversi. Kalkulator bakal ngasih angka 18,3333 titik-titik-titik Celcius. Kok tiba-tiba jadi presisi banget kelihatannya? Sampai 1/10.000 derajat. Jelas ini menyesatkan kan? Presisi asli dari pengukuran kita jadi kabur gara-gara ilusi angka desimal yang panjang. Nah, disinilah angka benar, atau dalam bahasa Inggrisnya significant figures berperan penting. Ini adalah cara kita buat ngasih tahu, dari semua angka ini cuma segini loh yang beneran bisa dipegang. Ini adalah bahasa keandalan yang sesungguhnya. Jadi, apa sih angka benar itu? Gampangnya, angka benar itu adalah semua digit yang kita yakin benar, plus satu digit terakhir yang sifatnya taksiran. Balik ke contoh termometer tadi. 65 derajat Fahrenheit itu punya dua angka benar. Makanya, hasil konversinya juga harusnya mencerminkan itu ya, sekitar 18 derajat Celcius aja, bukan 18,3333 derajat Celcius yang lebay itu. Tapi jangan salah ya, presisi sama akurasi itu beda loh. Akurasi itu soal seberapa dekat hasil kita sama target yang beneran. Kalau presisi, itu soal seberapa konsisten hasil kita, seberapa ngumpul datanya, nggak peduli dekat sama target atau enggak. Analogi papan target ini ngebantu banget buat ngerti. Coba lihat. Kiri atas, nggak akurat, nggak presisi, tembakannya nyebar kemana-mana. Kanan atas, presisi banget karena ngumpul. Tapi, nggak akurat, jauh dari tengah. Kiri bawah, rata-ratanya sih akurat, tapi nggak presisi. Nah, yang kita mau di dunia sains dan rekayasa itu yang kanan bawah, presisi dan akurat. Oke, jadi jelas ya, perhitungan kita itu nggak ada yang 100% sempurna. Nah, ketidaksempurnaan inilah yang kita sebut galat atau error. Dalam metode numerik, biasanya biang keladinya itu datang dari dua sumber utama, yang sekarang bakal kita kulik satu persatu. Definisi resminya sih simple aja. Galat numerik itu selisih antara nilai yang seharusnya dengan nilai pendekatan yang kita hitung. Sesimpel itu. Tujuannya bukan buat ngilangin galat ini sampai 0, itu mustahil. Tapi buat ngerti, ngukur, dan neken galatnya seminimal mungkin. Nah, ini dia dua biang keladinya, galat pembulatan dan galat pemotongan. Galat pembulatan itu muncul karena keterbatasan hardware komputernya. Sementara galat pemotongan itu muncul karena keterbatasan metode yang kita pakai. Yuk kita lihat lebih dalam. Galat pembulatan itu terjadi karena, komputer itu memorinya terbatas kan? Sama kayak kita nggak bisa nulis semua digit angka pi, komputer juga harus membulatkan atau memotong angka di titik tertentu. Kenapa? Karena angka-angka ini disimpan dalam bit-bit biner yang jumlahnya ada batasnya. Sebagian besar komputer nyimpan angka-angka ini pakai format yang namanya floating point. Angkanya dipecah jadi 3 bagian, tanda, eksponen, sama mantisa. Nah, karena setiap bagian ini jatah bitnya udah ditentuin, artinya ada batas seberapa presisi angka yang bisa disimpan. Apapun yang kelewat dari batas itu, jadilah galat pembulatan. Oke, kita lanjut ke biang keladi kedua. Galat pemotongan. Ini bukan salah komputernya, tapi salah metodenya. Jadi, banyak metode numerik itu sengaja ngambil jalan pintas matematis. Mereka pakai pendekatan atau aproksimasi buat gantiin prosedur yang rumitnya minta ampun atau bahkan tak terbatas. Ada kutipan bagus dari Capra dan Canale yang pas banget ngejelasin ini. Intinya, galat pemotongan itu harga yang harus kita bayar karena pakai aproksimasi. Kita secara sadar
motong sebagian dari solusi matematika yang sempurna biar dapat jawaban yang ya cukuplah dan yang penting bisa dihitung. Contoh paling klasiknya itu deret Taylor. Deret ini kalau ditulis lengkap bisa panjang banget sampai tak terhingga buat ngejelasin sebuah fungsi secara eksak. Tapi di prakteknya, mana mungkin. Kita cuma pakai beberapa suku pertama aja, terus sisanya kita potong dan buang. Nah, suku-suku yang kita buang itulah yang jadi galat pemotongan. Nah, ini dia nih bagian yang paling tricky. Ternyata kedua jenis galat ini tuh seringnya tarik-tarikan. Kalau kita coba kurangin yang satu, malah bikin yang satunya lagi jadi makin besar. Jadi intinya gini, usaha kita buat neken galat pemotongan seringkali tanpa sadar malah bikin galat pembulatan numpuk. Begitu juga sebaliknya. Ini semacam tarik ulur yang harus dihadapi sama siapapun yang berurusan sama metode numerik. Contoh paling gampangnya itu soal step size atau ukuran langkah. Biar aproksimasi kita makin akurat, kita bisa pakai langkah yang kecil-kecil banget. Ini bakal nurunin galat pemotongan. Tapi, langkah kecil artinya makin banyak hitungan yang harus dilakuin komputer. Dan makin banyak hitungan, ya makin numpuk juga galat pembulatan. Pusing kan? Jadi, goalnya bukan buat bikin salah satu galat jadi 0, itu mustahil. Tapi buat nemuin sweet spotnya. Ada satu titik optimal di mana total galat, gabungan dari galat pemotongan dan pembulatan, itu ada di titik terendahnya. Nah, menemukan titik ini tuh seninya metode numerik. Intinya, karena kita nggak bisa ngilangin galat, kita harus lebih pinter dari alat yang kita pakai. Kita harus jadi pengguna yang cerdas, yang paham batasan alat kita, dan tahu gimana cara ngakalinya. Nih, ada beberapa tips praktis yang bisa langsung diterapin. Jangan pernah ngurangin dua angka yang nilainya hampir sama persis. Itu bahaya banget, bisa bikin galatnya meledak. Terus, kita juga harus sadar kalau kadang galat itu bukan dari hitungannya, tapi dari model atau data inputnya yang emang dari awal udah nggak sempurna. Pada akhirnya, yang penting itu memastikan total galatnya masih dalam batas wajar yang bisa kita terima. Kita tutup bahasan ini dengan satu pertanyaan buat renungan. Sekarang, setelah Anda tahu kalau setiap perhitungan komputer itu punya cacat bawaan, gimana ini mengubah cara Anda melihat hasil simulasi, model, atau analisis data? Nah, kesadaran ini adalah langkah pertama buat jadi ilmuwan atau insinyur yang lebih kritis dan jago.